Eureka Woman Ladies, selamat malam. Thank you sudah join di Eureka Woman Wow di seri ke-7, di mana kita bicara seminggu ini, dari Kamis sampai Minggu, bicara tentang personal branding. Di hari pertama ini kita ada Mbak Indah Warsetio yang akan bicara tentang canvas branding. Hai Mbak Indah, apa kabar? Hai, baik. Thank you udah mau jadi narasumbernya. Dengan Mbak, senang hati. Mbak Indah ini sama teman-teman di Branding You juga akan meluncurkan buku ya di hari Sabtu ya. Nanti mungkin bisa dikasih info Mbak Indah kalau mau beli nih Pasti. teman-teman pesan kemana seperti itu. Yes. Nah, oke, kita langsung ke topik aja kali ya, Mbak Indah. Ini kan judulnya Canvas Branding ya. Ya. Canvas branding itu apa sih? Apa sama dengan canvas bisnis model? Heeh, Mirip-mirip heeh, gitu heeh, atau heeh. apa? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman di sini. Baik, kalau begitu. Aku mulai dulu ya, Mbak Mirna ya. Ya, silakan. Aku izin share screen boleh ya? Ya, silakan. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat screen aku belum ya? Sudah? Bisa. Udah ya? Ya. Baiklah, selamat malam teman-teman semua yang ada di sini. Ini kita berberapa ini? Ada 20 orang? 16 sekarang. Oh, 16. Baik. Ya. Salam kenal buat semua nih teman-teman. Perkenalkan diriku Indah Warsetio. Di sini mewakili Branding You. Branding You adalah sebuah platform inkubasi untuk pelatihan ataupun develop personal branding nih teman-teman. Jadi bisa dikatakan Branding You ini adalah sebuah workshop ataupun platform untuk kita bisa bagaimana sih ngedevelop personal branding yang oke, personal branding yang kuat gitu kan ya. Nah, jadi melalui Branding You kita mengemas gitu ya bagaimana sih si personal branding ini bisa kita bangun secara personal gitu. Nah, di sini modul yang memang sudah kita siapkan gitu ya. Kita ini tergabung dari 4 trainer yang masing-masing memang sudah punya spesifikasi secara sertifikasi sendiri, secara passion-nya sendiri gitu ya, dan juga secara experience-nya sendiri. Nah, jadi ketika kita mau mendevelop personal branding akan banyak part yang memang harus kita develop. Tadi thank you banget dapat masukan di awal dari Mbak Era gitu kan ya, ketika ditanya Mbak Mirna apa sih personal branding, Mbak Era langsung tegas bilangnya cara kita menampilkan diri ke seseorang atau pencitraan. Nah, ini seru sih sebenarnya di sini malam ini sebenarnya diriku pengen sharing ke teman-teman yang ada di sini, sifatnya memang casual aja karena di sini kita memang sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kita akan saling diskusi juga bisa, kita juga saling tukar pikiran karena kita akan memperkaya lah masing-masing dari insight-nya teman-teman. Selain seperti yang ada di slide gitu ya teman-teman ya, ini ibarat kata karena sudah saat ini sudah terbuka dan secara profiling gitu ya, jadi kayaknya kalau kita tidak menciptakan ataupun kita tidak menghadirkan apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa sih yang menjadi unggulan kita, kita akhirnya tenggelam nih teman-teman, tenggelam di kerumunan orang gitu kan ya. Kita akan sama aja dengan orang-orang pada umumnya gitu kan ya. Ketika kita tidak bisa mendevelop personal branding, ya akhirnya kita menjadi orang yang rata-rata, yang tadi yang udah dihadirkan nih di pin-nya, di request sampaikan sebelumnya gitu kan ya. Nah, pastinya ketika kita menjadi orang rata-rata, orang yang biasa aja gitu kan ya, banyak akhirnya hadir hal-hal yang misalkan yang mengganggu pikiran juga ya, hadirlah negatif gitu ya, ataupun hal negatifnya tuh mungkin menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu akhirnya yang harus kita hindari nih teman-teman. So that's why kalau katanya, apalagi kalau secara data, McKinsey sendiri 2030 akan ada 800 juta pekerjaan yang terotomatisasi. Nah,
teman-teman jangankan 2030 gitu ya, saat ini aja banyak banget profesi yang akhirnya sudah tidak muncul lagi, bahkan tergantikan gitu kan ya dengan profesi-profesi yang baru. Nah, ketika kita melihat ranah ini gitu kan ya, akhirnya peluang ataupun kesempatan ataupun yang ada di depan mata itu benar-benar harus cepat nih kita tangkap gitu kan ya. Kita pastinya nggak mau menjadi bagian dari 800 juta pekerjaan ini. Even pun sekarang katakan nggak buat kita, tapi mungkin kita bisa juga edukasi ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita, ke kerabat kita, bagaimana sih pentingnya si personal branding gitu. Nah, so that's why teman-teman, ketika kita mau fokus di personal branding, key point-nya adalah ketika kita semakin banyak dikenal sama orang, nah key point-nya adalah agar orang lain itu bisa semakin banyak merasakan manfaatnya kita, gitu kan ya. Nah, ini pentingnya personal branding untuk kebermanfaatan nih teman-teman. Kita punya skill, kita punya ilmu, kita punya kompetensi. Tapi kalau hanya pinter di kita, hanya bagus di kita doang gitu ya, atau udah aja stuck kayaknya kita nggak bisa mau mengembangkan, itu sayang banget nih teman-teman. Jadi ketika kita menghadirkan brand diri itu harus dimulai memang dari diri kita nih teman-teman. Jadi mulailah dengan si branding. Kalau kata quote-nya dari Paman Tom Peters nih ya, we are CEO of our own company ataupun me-ing gitu ya. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called It's You. Nah, kalau kata si Paman Tom Peters ini, ya dirimu tuh ya CEO-nya dirimu sendiri, mau sukses, mau berhasil, mau seperti apa, itu ya dirimu as a CEO gitu kan, dirimu yang nggak cuma sebagai CEO, dirimu juga berperan sebagai marketingnya, dari ibarat kata dari manajemennya, dari segala sesuatu itu kita. So that's why ketika kita mau berhasil, ketika kita mau sukses gitu ya, itu semua ya depend on you gitu. Kalau sesuai dengan katanya Tom Peter. Nah, jadi di sini yang akhirnya kita akan realize lagi gitu kan ya. Kalau misalkan sampai detik ini sudah sejauh apa sih pencapaian kita gitu kan ya. Terus sudah sejauh apa sih hal yang memang sudah kita capai atau sudah kita hasilkan. Kita bisa flashback lagi nih teman-teman ke belakang. Apakah sudah sesuai harapannya teman-teman? Apakah teman-teman mau ada improve lagi untuk next bisnisnya teman-teman atau untuk next karirnya teman-teman gitu ya? Ataupun akan ada peluang yang memang nantinya ke depan akan muncul nih teman-teman. Nah, boleh deh coba sharing ke diriku, boleh lewat ketik juga gitu kan ya. Apa sih yang ingin teman-teman capai ketika mau mendevelop personal branding gitu. Nah, boleh sharing. Chat box ya? Boleh di chat box atau langsung juga nggak apa-apa dong sharing gitu kan ya. Gitu ya. Nah, apa nih teman-teman yang menurut teman-teman yang ingin teman-teman capai ketika teman-teman mau ngedevelop personal branding? Boleh nih sharing-sharing ke kita nih, boleh Mbak Mirna pun boleh kalau misalkan mau ditanya ngedevelop personal branding, apa sih goals ataupun tujuannya yang mau dirimu capai? Iya, mungkin kalau dari diriku sih goals branding yang ingin dicapai sebenarnya lebih ke women empowerment ya, gitu. Dan hal yang saya lakukan ya termasuk inilah membentuk Eureka Woman, terus ada juga co-founding salah satu komunitas lain perempuan lainnya gitu kan, dan memang banyak terlibat ya jadi moderator di acara-acara berbasis isu-isu perempuan seperti itu sih. Keren banget Mbak Mirna. Tadi seperti yang diriku awal sampaikan ketika kita bicara branding gitu ya, ada sisi kebermanfaatannya. Jadi
akan semakin banyak orang lain merasakan manfaat yang akan kita berikan gitu loh. Nah, semakin kita bermanfaat ya hidup kita akan semakin meaningful ya Mbak Mirna ya. Ada goals Ya, itu betul, ya. betul. Ih, Nah, Mbak Indah, ini ada yang iya Mbak Rida ya. mengenal diri sendiri plus minusnya. Ini sudah cukup spesifik nggak atau harus lebih spesifik lagi? Belum. Nah, jadi ketika aku mau mengajak teman-teman untuk bikin goals branding, karena goals branding ini adalah bagian dari canvas branding sendiri gitu ya. Nanti at the end canvas branding itu kita akan isi, kita akan develop, kita akan konsepkan sesuai dengan goals brandingnya teman-teman. Jadi teman-teman harus secara declare, harus secara gamblang gitu kan ya, yang mau menjadi tujuannya teman-teman ini apa. Jadi ketika kita mau bicara tujuan branding, teman-teman bisa buatkan di 1 tahun pertama, misalkan 1 tahun dari sekarang, tujuannya teman-teman apa nih untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu sudah harus jelas tuh teman-teman. Itu kita kategorikan tujuan jangka pendek. Terus jangka menengah di 5 tahun berikutnya. Teman-teman ini mau jadi apa sih? Mau ngapain sih? Mau seperti apa sih gitu? Mau kontribusi apa? Mau menghasilkan apa? Nah, itu ada target ataupun ada goals medium. Setelah medium apakah udah cukup? Nah, teman-teman semakin panjang teman-teman periode yang bisa teman-teman declare gitu akan semakin baik karena teman-teman akan ke mapping nih roadmap-nya teman-teman nih sebenarnya mau apa, inline nggak sih sama sekarang yang sudah teman-teman jalanin, itu teman-teman analisa lagi gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman juga memungkinkan lebih baik lagi kalau sampai bisa bikin goal sampai 10 tahun. Teman-teman ini mau jadi apa sih? Mau seperti apa sih? Nah, ketika Mbak Rida bilang goals branding-nya untuk bisa mengenali diri sendiri plus minusnya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bonusnya dari ketika kita menjalankan ataupun mendevelop personal branding. Mengenali diri sendiri sudah pasti, karena ketika kita mau mengemas personal branding, mau mengembangkan atau menciptakan personal branding, itu harus dengan diri sendiri. Kita nggak bisa menjadi orang lain, kita juga nggak bisa. Tadi menarik nih kalau kata si Mbak Era gitu kan ya, personal branding itu pencitraan. Nih teman-teman, jadi sebenarnya sampai saat ini masih banyak banget dari branding you juga masih dapat feedback seperti itu. Ketika kita bicara personal branding, itu adalah pencitraan. Pencitraan itu beda sama personal branding nih teman-teman. Ketika kita katakan pencitraan itu adalah sesuatu yang ditonjolkan, yang disampaikan ke audiens kita itu hanya sesekali dan itu hanya untuk kayak kita tuh promosi gitu loh teman-teman. Itu pencitraan sesekali. Tapi kalau ketika kita bicara personal branding, itu sesuatu yang memang benar-benar melekat di diri kita. Yang memang benar-benar menjadi reason to believe-nya kita, menjadi kekuatannya kita nih teman-teman. Itu yang membedakan personal branding sama pencitraan. Nah, jadi pada konteksnya mungkin orang lain akan merasakan hal bisa aja menjudging kita seperti itu pencitraan. Tetapi ketika ini dilakukan secara konsisten, secara kontinu, terus-menerus, akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi bilang kita pencitraan karena memang itu sudah menjadi kekuatannya kita, itu sudah menjadi bagian diri kita gitu loh teman-teman. Jadi ada key point personal branding tadi ada di 3C, komitmen, konsisten, dan confident nih teman-teman. Nanti at the end detailnya aku akan share. Komitmen, konsisten, dan confident. Confident, yes. Nah, ini ada yang jawab lagi nih. Ada yang jawab lagi. Jadi influencer healthy lifestyle. Jadi program diet yang handal. Udah spesifik. Wow. Keren. Congratulations, Mbak Irma, dirimu sudah memulai untuk mau mendevelop personal branding. Yes, exactly. Ini yang pengen aku dengar nih dari teman-teman. Ketika aku tanya, apa sih goals branding? Yang seperti ini. Jadi semakin spesifik akan semakin baik gitu kan ya. Yang semakin kalaupun mau ditambah lagi gitu kan, ingin menjadi influencer healthy lifestyle yang punya penghasilan 10M misalkan gitu ya di tahun sekian gitu, itu it will be good teman-teman. Intinya ketika kita bicara goals itu ada harapan yang ingin teman-teman capai gitu kan ya, ada tujuan yang ingin teman-teman kejar gitu kan ya. Jadi ketika kita bicara personal branding, nggak hanya sekedar menampilkan apa yang ada di fisiknya kita, apa yang ada di badannya kita, ataupun apa yang ada
title yang ada di diri kita. Nggak cuma sekedar itu, teman-teman. Jadi personal branding memaksa kita untuk bisa upgrade diri kita, bisa mendatangkan peluang ke diri kita, possible juga untuk meleverage bisnis ataupun karir yang ada di diri kita nih, teman-teman. Contohnya Mbak Irma udah spesifik banget, ini mengarah ke karir gitu kan ya, mengarah mau seperti apa sih diri dia gitu kan ya, apa sih yang menjadi needed-nya dia ataupun prospeknya dia. Nanti dari situ terus bisa berkembang kok teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus aware dulu apa nih goals-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, ketika nanti sudah define, udah menentukan, oke Mbak Indah, goals gue ini gitu kan ya. Teman-teman lihat lagi, udah di level berapa sih gue? Udah expertnya seperti apa sih gitu. Nah, teman-teman, ketika kita menciptakan personal branding, aku lanjut ya teman-teman ya. Pada dasarnya, pada basicnya personal branding itu terbentuk dari 2 proses nih teman-teman. Yang pertama secara alami ataupun natural, yang kedua secara buatan atau by design. Nah, ini tidak usah dipilih teman-teman mau lewat apa, secara alami aja deh Mbak Indah atau secara buatan, aku ogah deh kayaknya fake banget. Nah, meaning di sini alami dan buatan ataupun natural by design itu berbeda nih teman-teman. Kalau natural itu seperti aku kasih gambaran, teman-teman bekerja di sebuah misalkan menjadi seorang bankers gitu kan ya. Nah, teman-teman akhirnya terbranding dengan seorang eksekutif bankers gitu ya, itu karena profesinya teman-teman, pekerjaannya teman-teman gitu kan ya, yang memang akhirnya tidak usah di-develop, tidak usah diciptakan, itu sudah terjadi gitu. Nah, berbeda dengan by design adalah yang memang dengan sengaja gitu ya, untuk menciptakan personal brandingnya untuk mencapai hal tertentu. Nah, key point-nya adalah dengan sengaja. Dengan sengaja ini berarti dia memang benar-benar mendevelop diri dia, mengemas diri dia gitu ya, mendesain diri dia untuk mencapai goals brandingnya dia tadi. Bukan untuk pencitraan ya teman-teman ya, tapi untuk mencapai goals brandingnya dia tadi. So that's why ketika branding you mendevelop konsep personal branding, secara tegas kita katakan bahwa ketika kita mau mendevelop personal branding, ini harus by design. Kita nggak bisa secara natural. Ketika secara natural, kenapa Mbak Indah kok kayaknya kesannya dibuat-buat? Bukan dibuat-buat ya teman-teman. Ketika secara natural, teman-teman akan menampilkan diri teman-teman, misalkan katakan yang apa adanya, yang tidak mau upgrade diri, tidak mau mengimprovisasi diri. Akhirnya positioning ataupun kesempatan yang teman-teman dapatkan ya hanya segitu-gitu aja. Tetapi kalau misalkan memang dimulai dengan by design, itu akan jauh lebih achievement-nya itu akan lebih possible nih teman-teman. Teman-teman mau bikin goals apapun, kalau memang sengaja kita konsep, memang sengaja kita develop, itu akan jauh lebih tercapainya lebih cepat dan lebih possible lah untuk bisa tercapai. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa personal branding itu kita harapkan memang pembentukannya bisa by design. Kalau katanya Seth Godin gitu ya, Paman Godin ini katanya marketing begins before the product is launched. Jadi buat teman-teman si pebisnis gitu kan ya, atau teman-teman yang punya karir, Mbak Indah, mana kan banyak nih pertanyaan ke kita. Mbak Indah mau develop personal branding gimana nih? Punya bisnis dulu atau punya bangun personal branding dulu? Mana nih yang lebih penting gitu kan ya? Nah, ini diriku sampaikan seperti si paman si Seth Godin ini, dia bilang marketing aja itu mulainya tuh sebelum produk itu launch. Berarti teman-teman, even pun mau bisnisnya kita apa, mau karirnya kita apa, personal branding ini sudah harus ada dulu nih teman-teman di diri kita. Nah, ini secara pengertian ataupun secara pemahaman sih develop personal branding ya teman-teman ya. Kita katakanlah nih secara contoh. Kopi. Ini teman-teman Eureka Woman Ladies soalnya pada suka ngopi nih Mbak Indah, jadi pas banget. Kayaknya next time kita sesi ketemunya belajarnya di Starbucks kali ya. Boleh. Atau kedai kopi lain yang Indonesia. Iya. Nah, jadi ketika kita bicara nih, ketika apa sih yang membedakan si kopi yang sebelah kiri sama kopi sebelah kanan gitu kan ya? Kenapa sih kalau dia ditraktir nih sama Mbak Mirna mau ditawarin yang kanan apa kiri, pasti nunjuknya yang ke logo hijau ya, tahu aja gitu kan ya. 50.000 Mak, Starbucks.
beli brand ya sebenarnya. Nah, exactly. Nah, teman-teman, ketika kita bicara brand gitu kan ya, secara brand aja sudah mendesain ketika brandnya bagus gitu kan ya, brandingnya oke, orang tuh pun membayar dengan harga 46.000 dengan si cangkir Starbucks ini pun rela gitu loh. Mereka nggak akan worry, mereka nggak merasa gimana ya teman-teman, nggak merasa terpaksa gitu ya. Berarti ketika kita menghadirkan sebuah brand yang baik gitu kan ya, ketika kita mendelivery brand yang baik, yang kita dapatkan adalah nilai value itu memungkinkan diri kita ini punya nilai ataupun punya punya gambaran itu dikemas itu lebih mahal gitu loh teman-teman. Jadi lebih berkelas, lebih mahal gitu ya. Itu kalau dianalogikan dari kopi nih teman-teman. Orang aja rela gitu kan si Starbucks. Nah, apalagi kalau diri kita ketika kita punya personal branding yang kuat, personal branding yang bagus, ya ampun dipinang sama perusahaan manapun dengan request gaji semana juga itu oke gitu kan ya. Diajak kolaborasi dengan pebisnis lain pun mereka akan happy gitu loh, karena kita punya value yang jauh lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau secara konsep sendiri, personal branding itu lebih ke definisinya adalah kalau secara ini ya, organisasi yang memang kita ikutin juga, develop juga gitu ya. Jadi personal branding adalah proses aktivasi dari sebuah makna, nilai dan perilaku yang berhubungan dengan estetika dan emosional. Jadi key point dari personal branding itu ada sisi estetika yang menjualnya tadi gitu kan ya, tapi juga bisa dirasakan dengan emosional. Jadi ada auranya gitu loh, ada sisi value-nya yang akan kita hadirkan. Seperti itu teman-teman. Nah, key point aja nih teman-teman dari personal branding itu ada 4. Yang pertama itu mengenalkan, kedua membuat kesadaran, ketiga menjadikan evoke list, dan keempat itu terjadi action. Nah, ketika kita mau punya goals branding, harus ada unsur 4 ini nih teman-teman. Mengenalkan, kita sudah harus open dulu untuk terbuka, mengenalkan siapa diri kita, apa sih yang kita develop gitu ya. Membuat kesadaran tuh seperti itu, kita bisa mengkomunikasikan diri kita ke orang lain, gue nih expertnya di sini loh, kita kan ya. Terus menjadikan evoke list nih teman-teman. Jadi jadikanlah dirimu ini di lingkungan ataupun di industri bisnis ataupun pekerjaan teman-teman ini menjadikan dirimu adalah evoke list-nya mereka. Contoh misalkan kayak air mineral. Mindset orang ketika bicara air mineral pasti aqua gitu kan ya. Nah, bicara diapers gitu ya, pasti yang pertama di mindset orang adalah Pampers gitu. Nah, seperti itu nih teman-teman. Ketika orang mau mencari misalkan influencer, food influencer gitu ya. Nah, orang tuh harus ngebayangin nomor 1 itu adalah Mbak Irma, misalkan gitu ya. Nah, ketika itu makin itu menjadi poin utama dan itu makin punya ada evoke list-nya di diri orang, nah itu berarti personal branding-nya teman-teman sudah semakin baik. Dan keempat adalah terjadi action nih teman-teman. Orang akan mudah meminang teman-teman, teman-teman akan mudah closing, dan orang lain akan mudah memilih teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mendevelop personal branding, poin utamanya adalah ini gitu ya, mengenalkan, membuat kesadaran gitu, terus sampai terjadi action. Nah, dari sini apa sih yang menjadi kendala teman-teman ketika mau menciptakan personal branding? Sudah kebayang belum apa yang harus dilakukan? Sudah kebayang belum kendalanya di mana? Nah, ini teman-teman juga boleh sambil sharing. Ini boleh di chat aja sharingnya. Nanti memungkinkan ini buat kita jadi discuss ya teman-teman ya. Jadi minimal kita tahu nih dan minimal teman-teman merealize gitu ya. Aku tuh galaunya di sini loh Mbak Indah. Aku tuh pengennya tuh begini tapi kok begini gitu ya. Nah, itu feel free mumpung kita bisa sharing-sharing nih teman-teman, jadi belajar juga semuanya. Boleh nih teman-teman tulis gitu ya, apa sih yang menjadi kendala gitu ya. Misalkan teman-teman mau notice, nggak pede Mbak Indah mau nampilkan personal branding gitu ya.
itu kendala terbesar gitu. Kayaknya malu gitu kalau mau mengenalkan ke orang. Nah, itu feel free teman-teman boleh diketik. Jadi nanti kita bisa saling discuss untuk solusinya ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada nih Mbak Indah yang kadang malah jadi omongan orang lain katanya. Mungkin begitu dia mau membentuk suatu personal branding tertentu, langsung malah diomongin orang lain gitu kali ya. Iya. Nih teman-teman, kenapa bisa jadi omongan orang lain? Nah, ini yang teman-teman harus sadarin. Ketika mau menciptakan personal branding, reason to believe-nya teman-teman nggak kuat. Teman-teman tidak menghadirkan itu gitu loh. Tahu-tahu pengen ditonjolin aja, jebreng, gue sekarang begini loh gitu kan ya. Nah, which is orang lain juga akan melihat, hello, siapa lo gitu kan ya. Nah, jadi nggak bisa sekejap ya, tidak harus bisa ada sekejap, proses. akan ada proses. So that's why teman-teman akan bisa nge-mapping branding teman-teman mau kemana tuh lewat kanvas branding gitu kan ya. Nah, jadi harus ada step by step. After ini, don't give up ini gitu ya. Diriku akan kasih formulate-nya ke teman-teman seperti apa sih untuk bikin personal branding yang simple, praktis dan kuat gitu ya. Terus dari Mbak Margareta. Ya. Kendalaku lebih ke limiting belief ke aku sendiri. Jadi kayak mensabotase diri sendiri, nggak yakin sama goals dan brandingnya. Nah, ini kayaknya besok kelasnya Kak Arti harus hadir. Jadi ini di besok ya akan dijawab ya? Yes, enggak. Aku akan kasih intro sedikit, tapi akan lebih deep ke Mbak Arti. Karena kenapa? Mindset ya, karena mindset. Lebih ke mindset branding. Sometimes kita itu ya sebagai manusia nggak pede, nggak confident segala macam itu karena mental block kita aja sih, Mbak Margaret ya. Sebenarnya hanya di belief-nya kita nih. Kenapa sih harus ada limiting belief gitu kan ya? Kenapa sih harus ada mental block? Kita ini sebagai pribadi ini harus seperti apa gitu loh. Nah, ketika teman-teman sudah bisa merealize, sudah menyadari gue ini siapa sih, sudah mengetahui kekuatan gue ini apa sih, teman-teman percayalah akan jauh semakin confident untuk menghadirkan si personal branding. Ditambah di awal sebelum mendevelop, teman-teman tuh sudah tahu gitu loh, mau jadi apa, seperti apa sih personal branding gue ini, dan seperti yang tadi di awal diriku sampaikan, ketika kita hadirkan sisi kebermanfaatan gitu ya teman-teman ya, ketika kita hadirkan personal branding ini untuk dikenal, ini akan jauh sangat amat mulia. Kenapa sih kita nggak mau memuliakan diri kita sendiri teman-teman? Itu yang akan harus jadi question besar buat teman-teman gitu ya, untuk memantapkan hatinya teman-teman. Kita hidup di bumi, di dunia gitu ya teman-teman, terbatas teman-teman. Yang bisa berikan, contribute gitu kan ya, ke orang lain itu kan dengan waktu yang terbatas. Nah, kenapa tidak segala sesuatu itu, goals kita itu dengan kebermanfaatan. Jadi beda ketika menghadirkan personal branding untuk terkenal sama dikenal gitu ya teman-teman ya. Terkenal mungkin kalau untuk sebagai dia as a profesi mungkin it's okay terkenal gitu kan. Tapi kalau dikenal itu berarti kan ada sisi value yang kita sounding, kita berikan kebermanfaatan itu buat orang lain. Gitu sih teman-teman. Jadi bagaimana mengenali sabotase diri ini, Kak Arti expertnya gimana menghealing diri kita sendiri gitu ya. Tapi secara konsep ini memang harus beres dulu nih teman-teman area ini, baru kita bisa aman untuk ngedevelop personal branding. Kita praktis dan secara simpel kita mengemas, mengedevelop konsep dari branding you itu 5 langkah mudah untuk membangun personal branding. Tadi teman-teman sudah di awal udah tahu branding itu apa, pengertiannya mungkin sudah tahu dari yang tadi pencitraan sama yang real personal branding. Nih teman-teman, kalau dari branding you kita mendefinisikan langkah untuk memulainya itu ada 5. Yang pertama be you teman-teman. Be you itu sesuatu hal yang menggambarkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Terus yang kedua adalah reason to believe, bagaimana orang lain percaya sama kita, berarti dari kekuatannya kita, dari kompetensinya kita. Nah, nanti ini aku akan jabarkan sekilas gitu ya, sedikit-sedikit nanti teman-teman setelah brand ini teman-teman dapat memahami gitu ya, baru teman-teman akan jauh lebih mudah untuk ngisi kanvas branding. Yang ketiga adalah autentik. Ini adalah areanya Kak Oya gitu ya.
Nanti gimana sih mengemas diri kita menjadi hal yang memang eye-catching, menjadi orang yang effortless tadi yang mudah diingat orang lain. Yang keempat adalah networking, dan terakhir yang kelima adalah digital branding gitu ya. Nah, digital branding itu terkait dengan implementasi apa yang mau kita hadirkan gitu ya teman-teman. Jadi digital branding ini adalah strategi terakhir yang akan kita lakukan ketika BRAN ini sudah di-develop nih teman-teman. Nah, banyak teman-teman di luar sana yang salah paham gitu ya, ketika mau personal branding, digital brandingnya dulu di nomor 1. So that's why dia mau ngedevelop personal branding, tapi akhirnya dia masih bingung. Kayak tadi ada mental block, ada yang nggak tahu kekuatan diri dia apa, bio-nya dia nggak cari tahu gitu loh. Terus dia mau dikenal sebagai apa, terus mau larisnya di mana, produk yang mau dia hasilkan itu apa, dia nggak tahu karena dia tidak mengupas si reason to believe-nya nih teman-teman. Begitu juga Mbak Indah, goal sudah ada, konsep bisnis udah ada gitu ya, skill gue udah keren, tapi kok gue selalu di nomor 2 kan. Berarti dia nggak ngulik nih autentiknya dia. Terus keempat, Mbak Indah, aku udah punya semua gitu kan ya. Tapi kok digital Instagram gue, Facebook gue, ataupun blognya gue kok sepi-sepi aja. Berarti mereka tidak membangun nih si networking ini. So that's why teman-teman ini yang menjadi kesalahan ketika teman-teman di luar sana membangun personal branding gitu ya. Mereka menganggap personal branding ini sudah aja hanya di Instagram, udah aja hanya di medsos. Ketika Instagram teman-teman dihack, udah aja tuh personal branding ikut mati maksudnya gitu. Kan enggak juga nih teman-teman. Jadi ini yang nanti teman-teman harus aware. Nah, ketika kelima brand ini bisa teman-teman develop, akan jauh lebih mudah untuk mengisi canvas branding. Nanti canvas branding at the end di terakhir nih teman-teman. Mbak Indah, berarti yang paling penting tuh sebenarnya untuk personal branding bio dulu ya. Jadi jadi diri sendiri gitu, bukan jadi orang lain gitu. Nah, singkat ya teman-teman. Dari 5 ini aku jelasin singkat. Bio itu adalah sesuatu hal yang benar-benar menggambarkan diri kita. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi value-nya kita? Teman-teman pernah nggak sih mencari tahu, nanya ke diri sendiri, apa sih yang pengen teman-teman hadirkan ke orang lain? Sebenarnya gue ini dikenal orang tuh kayak orang seperti apa sih? Nih, coba diriku mau mengajak nih ke teman-teman. Coba pilih berapa ya? 5 deh. Pilih 5 dari 40 value ini. Susah nggak milih 5? Cepet aja, dalam waktu 30 detik. Kalau yang udah tahu dirinya, akan jauh lebih mudah ya. Oh, gue mah orangnya misalkan 5 poin. Humor, kuat, unik, misalkan gitu ya. Cinta, misalkan gitu. Nah, coba teman-teman, coba sendiri, teman-teman urak-urak atau sebut aja lah dalam hati, kayaknya gue tuh orangnya ini gitu. Udah semua. Nah, kalau udah semua, dari 5 yang teman-teman pilih, teman-teman take out 2, jadi sisain 3. Tuh. Nah, ketika sudah ada 3 yang ada di value-nya teman-teman, gitu ya, teman-teman yakinin lagi dari 3 itu mana yang memang benar-benar menggambarkan diri teman-teman. Nah, ini yang akhirnya bisa menggambarkan siapa sih diri kita. Sebenarnya di part bio ini ya Mbak Mirna, nggak bisa cepet kita kayak sekarang gue maksa gitu kan ya. Yaudah lu yang mana gitu kan ya. Kalau realitanya di dalam workshop-nya kita, part ini tuh yang sampai baper-baper dulu, sampai mewek-mewek dulu gitu kan ya. Karena ketika kita mendeklar value gitu kan, itu kita validasi lagi, itu kita cek lagi, itu kita yakinkan lagi gitu kan ya, sampai akhirnya mereka capek sendiri, gue ini sebenarnya nggak tahu ya diri gue ini kayak apa, maunya apa gitu kan ya. Nah ini yang jadi problem kita. Jadi teman-teman minimal bisa mendefine teman-teman nih value-nya teman-teman nih apa yang mau teman-teman gambarkan ke orang lain. Nah, dari 3 yang teman-teman value sudah punya tadi, coba beraniin deh pilih 1 yang menjadi value-nya teman-teman. Nah, 1 itu yang memang teman-teman itu menjadi yang benar-benar
menggambarkan diri teman-teman gitu kan ya. Nah, itu bisa dirasakan nggak sama audiensnya teman-teman? Nah, coba nanti besok-besok gitu ya, boleh sih mirroring gitu ya, atau validasi ke teman-teman gitu ya. Di mata lo gue ini kayak apa sih orangnya gitu kan ya. Gue ini seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa cek. Jadi semakin ketika kita tanya nih, dari 3 ini, menurut lo gue nih yang mana gitu ya. Teman-teman cukup tahu aja kan, teman-teman udah milih nih 1 tadi gitu kan dari 3. Nanti teman-teman cross check sendiri, bener nggak sih gue ini yang A yang dipilih? Ternyata orang lain tuh melihat teman-teman tuh yang B, yang C, bahkan tidak ada di antara ketiga ini. Berarti kan kita sebagai pribadi tidak mengenal diri kita gitu loh. Nah itu sih yang akan menjadi key point di BU. Reason to believe nih teman-teman, reason to believe itu bagaimana usaha kita untuk mudah diingat sama orang lain. Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Teman-teman harus tahu dulu passionnya teman-teman. Kalau sampai detik ini masih bingung, apa sih passionnya? Nah, teman-teman akan pahamin di area mana sih kita rela nggak dibayar, kita rela, kita fun ngabisin itu waktu untuk ataupun effort gitu ya, untuk kita bisa menjadi ahli gitu ya. Kayak yang kita lakukan sekarang, misalkan kayak Mbak Mirna tadi ya, woman empowerment-nya itu udah bener-bener jadi passion-nya dia. Gimana sih dia bisa berkontribusi buat orang lain. Nah, itu adalah salah satu passion-nya Mbak Mirna. Misalkan ada satu ranah itu. Nah, teman-teman coba define, apa sih yang jadi passion-nya teman-teman gitu ya. Nah, ketika passion-nya teman-teman sudah ada, teman-teman bisa define industri mana yang mau dibidik gitu ya. Terus area mana yang mau dibidik, marketnya yang mana, segmented-nya gimana, itu yang nanti kita akan cari tahu nih teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah autentik. Autentik itu bagaimana yang membedakan kita dengan orang lain nih teman-teman. Karakternya kita, penampilan kita, cara kita ngomong nih teman-teman ya. Jadi nggak hanya sekedar penampilan, tapi communication, body language gitu ya. Bagaimana kita diingat orang dari gesture, dari ininya kita itu harus hadir gitu ya. Nah besok kita akan belajar hari ketiga belajar sama Kak Oya. Gimana sih menciptakan autentik yang memang melekat gitu ya. Kan banyak ya, misalkan kayak siapa ya contohnya, dengan si Anna Winter misalkan, atau siapa lah ya yang sosok Jokowi deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jokowi itu autentiknya dia itu dengan apa nih, kemeja putihnya dia itu ya, dan celana hitam. Yes, nah itu yang harus kita hadirkan, autentik itu yang harus kita hadirkan gitu kan ya. Nah autentik itu nggak cuma sekedar gue suka nih baju ini, gue suka warna, enggak. Jadi semuanya ada rumusnya sesuai dengan kepribadiannya teman-teman, sesuai dengan BU-nya teman-teman tadi di awal. Jadi sesuatu yang memang nggak bisa dipaksakan. Nah, jadi besok autentik ini teman-teman akan define lagi yang sesuai dengan diri gue ini apa sih, yang menggambarkan diri gue ini apa. Nah, keempat adalah networking nih teman-teman. Ketika kita udah beres, di part BU tadi udah beres, terus reason to believe udah beres, authentic udah beres, kita move ke networking. Jadi networking ini adalah hal basic sebenarnya teman-teman ketika kita menjalin mendevelop personal branding gitu ya. Kayak sekarang kita sedang menjalin yang namanya networking nih teman-teman. Ibarat kata malam ini diriku sudah punya teman baru, ada 16 orang gitu kan, alhamdulillah ya, kayaknya happy gitu kan ya. Nah ini yang harus terus-menerus kita cari, kita hadirkan. Mencari networking itu bisa di mana aja teman-teman, partnya bisa apa aja, sesuai dengan market industrinya teman-teman. Nah ketika kita di ranah networking, ataupun ketika kita mau memaksimalkan gitu ya branding kita apa, ini kalau dari customer journey sendiri dia menegaskan kalau lu tuh jualan gitu ya, lu cuman akan dapat customer lu hari itu aja. Tapi kalau niatnya dirimu itu untuk menolong seseorang, dirimu akan punya customer, akan panjang lah customer yang bisa dirimu dapatkan. Nah ini sebenarnya hal yang secara konsep dari customer journey yang juga inline lah dengan diri kita. Jadi kita ke audiensnya kita, kalau cuman sekali ketemu gitu ya, kalau cuman buat nawarin sesuatu ya akan putus di situ aja. Tapi kalau ada
ada value-nya, ada secara standarnya memang teman-teman ada sisi untuk kebermanfaatannya, itu akan lebih long lasting nih teman-teman. Orang lain ketika menjalin networking nggak hit and run gitu aja. Nah, baru yang keempat, kita develop sih digital branding nih teman-teman. Baru nih areanya Kazata terakhir, gimana sih bikin traffic naik, bikin konten cakep gitu ya. Kita akan kemas di situ. Nah, teman-teman harus tahu area medsos di saat ini gitu kan ya, mana yang cocok dengan brandingnya teman-teman. Kalau teman-teman membangun as a influencer food blogger gitu kan ya, berarti di mapping mana sih yang lebih cocok. Oh oke, misalkan lebih ke Instagram ya, lebih ke YouTube ya gitu. Nah itu akan kita pelajarin di ranah situ. Nih, misalkan ketika kita seorang pebisnis gitu ya, pedagang gitu, ataupun kita pemilik brand gitu ya, sometimes kita punya problem kesalahan itu kalau bikin konten. Jadi kayak album foto gitu ya, jadi semuanya udah aja jebret, terus hard selling banget gitu ya, nggak ada unsur edukasi atau foto-foto nggak proper. Nah ini nanti Kak Zata akan menilai gitu ya, Instagramnya teman-teman ini udah ke setting belum sih, udah bisa menjual belum sih. Nah at the end, key point dari si digital branding, teman-teman harus tahu nih traffic temperatur dari audiensnya teman-teman yang tadinya dari nggak kenal, gimana sih merubah ke warm, akhirnya jadi kenal. Terus gimana sih ngerubah jadi hot ataupun hungry gitu ya, akhirnya mereka butuh gitu loh sama teman-teman. Nah, nanti akan dikupas gitu ya, teman-teman harus tahu apa sih problem audiensnya kita, marketnya kita tuh apa. Jadi teman-teman akan nge-mapping gitu ya dari sekian positioning brandingnya teman-teman, ini yang akan teman-teman highlight. Nah, jadi ada 3 step yang akan teman-teman lakukan ketika mau banyak engagement ataupun awareness ke orang lain. Yang pertama adalah think, kedua adalah feel, baru do. Jadi teman-teman nggak bisa langsung tampilkan goals begitu aja untuk hard selling gitu ya, ke do. Teman-teman harus bangun dulu engagement, bangun dulu awareness. Nah, kalau dalam digital branding, ini sih key point-nya. Gimana nih konten planningnya teman-teman? Sudah bisa menjadi solusi belum? Sudah bisa ada feedback belum dari customer ataupun dari followernya teman-teman? Nah, ini yang akan teman-teman dapatkan. Mbak Indah, ini ada suaranya ini apa? Ya. Tes cek. Nah, itu bagus. Ya, silakan Mbak, sorry. Yes. Nah, jadi ketika content planning, teman-teman akan analisa lagi ya. Ini nih sudah menjadi solusi belum sih konten digital gue buat orang lain? Terus sudah bisa memberikan benefit belum buat audiens gitu. Teman-teman, itu tadi cara ngedevelop personal branding secara general gitu ya teman-teman ya. Secara teknis sebenarnya setiap partnya benar-benar akan kita ulik gitu ya teman-teman. Tapi minimal teman-teman tahu gitu ya, karena kan pertemuan kita hanya satu kali, dan kita nanti akan develop secara masif itu lewat kanvas branding. Minimal teman-teman tahu nih sebelum ngisi kanvas branding itu ternyata aku harus paham dulu di 5 poin tadi ya Mbak Indah. Si brand itu tadi tuh teman-teman harus tahu dulu. Nah, baru kita ke ranah si kanvas branding. Kanvas branding seperti Mbak Mirna di awal sharing gitu ya, itu sama kayak kanvas bisnis nggak Mbak Indah? Actually sebenarnya sama gitu ya. Aktivasi branding itu kan sama dengan marketing. Tadi 4 poin di awal, tadi diriku sudah sampaikan, adanya terjadi transaksi, adanya closing, ataupun adanya value gitu kan, berarti sama halnya kayak kita menjual sebuah produk ataupun menjual mengemas dirinya kita nih teman-teman. Jadi secara kasar iya ini sama seperti kanvas bisnis, tapi ini lebih meng-highlight diri kita.
Ini diriku adapt dari salah satu penemunya ya, tapi diriku kemas lagi personal branding menjadi 10 step nih teman-teman. Nah, ketika kita mau mendevelop personal branding, mau menuangkan siapa diri kita di medsos, di media, di audiens gitu ya, teman-teman desain dulu gitu. Teman-teman konsepin dulu. Teman-teman ini siapa sih? Nah, isi dari warna hijau dulu nih, kolom hijau. Ini teman-teman nanti boleh capture ataupun boleh coba nanti aku kirimkan formnya juga biar teman-teman isi gitu ya. Nah, teman-teman isi gitu, describe diri teman-teman. Teman-teman siapa, expertise-nya di mana gitu ya, itu diisi nih. Terus itu step pertama untuk mengetahui identity, siapa sih diri kamu gitu kan. Yang kedua masuk ke target audience. Nah, yang sebelah kanannya. Jadi nggak langsung di offering, tapi teman-teman harus tahu dulu, harus mapping dulu target audiensnya teman-teman. Siapa sih yang mau kita bidik? Karena kalau bicara personal branding ternyata luas gitu ya, kayaknya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kita harus mapping targetnya, segmennya gitu ya. Misalkan nih contoh, kalau teman-teman sudah define si area who you are gitu ya. Misalkan teman-teman adalah seorang MC gitu ya. Katakanlah Mbak Indah aku mau jadi seorang MC profesional. Oke, di MC profesional teman-teman tuh sudah harus define MC-nya ini mau kemana? MC untuk informal kah atau MC untuk formal? Terus nanti dari MC formal itu dispesifikan lagi akan semakin baik. MC formalnya ini untuk protokoler kah atau untuk wedding kah? Nah, itu kan akan ada semakin spesifik teman-teman bisa mendeklar diri teman-teman, itu akan semakin baik gitu loh teman-teman. Segmen marketnya, audiensnya akan semakin mengerucut gitu loh. Oh, berarti kalau misalkan gue MC formal dan untuk protokoler pula gitu ya. Berarti klien yang akan dibidik ataupun market yang akan dibidik mungkin kementerian akan jadi listingnya teman-teman. Itu yang menjadi target audiensnya teman-teman gitu loh. Mungkin corporate gitu ya, the corporate dengan mungkin kedutaan, dubes itu bisa menjadi target audiensnya teman-teman. Nah itu just hanya contoh. Misalkan desainer gitu ya, fashion designer gitu ya. Ketika dia mau mengemas personal brandingnya, apa cuman cukup sampai di fashion designer doang? Akan sayang banget kalau dia tidak ngebidik target audiensnya dia. Fashion designer itu core-nya banyak nih teman-teman. Misalkan dia ada yang couture, style-nya ada yang casual, misalkan gitu ya. Ranahnya ini mau main di mana? Nah, ada ready to wear misalkan gitu ya, yang casual. Nah, ready to wear itu juga nanti di mapping lagi. Apakah untuk baju tidur kah? Apakah untuk baju anak-anak, baju cowok gitu ya? Nanti spesifikasinya turun lagi. Jadi semakin teman-teman bermain, semakin segmented, semakin sempit gitu ya target audience yang dibidik, itu akan semakin baik. Nah, jadi ini hanya sekedar kasar aja contoh gitu ya, tapi ini kurang spesifik. Tapi dari penjelasanku tadi, diriku harap teman-teman bisa mendefine diri kalian positioning-nya di mana dan akan ngebidik audiens teman-teman itu siapa gitu. Nah, baru setelah step awal yang sangat vital ini teman-teman sudah define gitu ya, baru nih teman-teman akan lari nih ke poin warna putih nih, 6 poin ini. Apa yang di-offer, benefit orang lain memilih teman-teman nih apa. Jadi ini ibarat kata reason to believe-nya tadi di situ ya. Nih di sini, reason to believe-nya kenapa sih orang lain harus percaya? Ya, kalau ini contohnya misalkan dia as a singer, dia jadi ada pencapaian ataupun hasil yang dia sudah dapatkan gitu ya. Terus kenapa sih milih dirimu tadi gitu kan ya? Tadi ada segmen marketnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa diisi gitu ya. Bisa teman-teman mapping kenapa sih milih orang lain tuh harus milih gue tuh ya dari kanvas brandingnya. Ini teman-teman harus develop. Nanti autentiknya nih apa? Oke, tampilannya gue itu tuh dengan style yang elegan misalkan ya, yang misalkan dikemas maksudnya stylenya memang elegan, hijabnya gini atau rambutnya harus gini gitu kan ya. Cara gesturnya gini, nah dan itu harus ada autentiknya. Nanti kau ya bisa sharing tuh di situ. Communication-nya juga seperti apa gitu ya.
Nah, setelah di step kedua, barulah di area yang terakhir nih, investment. Pertama, investment. Ketika teman-teman sudah tahu mau develop personal branding-nya apa, target audiensnya apa, keunggulannya apa, ternyata untuk mencapai expert, untuk mencapai posisi yang memang sudah credibility itu, ada part yang memang teman-teman kurang gitu ya. Mbak Indah kayaknya gue pengen jadi MC, tapi gue nih nggak ada sertifikasi khusus MC gitu ya. Nggak ada sertifikasi public speaking yang gue nggak punya misalkan gitu ya. Sementara kalau mau pitching tuh harus ada. Nah, di sini adalah part investment nih teman-teman. Teman-teman akan tulis di sini, oke, gue harus belajar ini ya, gue harus punya ini ya. Itu teman-teman harus tulis. Nah, baru nanti after itu di goals result-nya. Jadi ketika kita sudah buat, udah mapping diri kita seperti apa, teman-teman akan ada gambaran, oh sebenarnya kekuatan aku nih seperti ini, yang bisa gue offer nih seperti ini gitu ya. Teman-teman akan inline dengan goals yang pertama kali teman-teman buat tadi. Sebenarnya sama nggak sih, mengarah nggak sih goals gue ini dengan goals yang ada di Canvas Branding? Nah, ini yang teman-teman akan analisa lagi nih, kekuatannya teman-teman sendiri. Teman-teman akan flashback lagi, akan ada revisi lagi, akan ada perbaikan lagi. Seperti apa sih yang mau di-develop? Nah, gitu teman-teman. Setelah teman-teman udah urek-urek gitu ya, biasanya kalau di workshop diriku akan ngajak teman-teman untuk bikin branding mood board gitu ya. Minimal ini tuh kalau teman-teman awam dengan vision mood board gitu ya. Ini sama lah gitu ya. Branding juga bisa kita bawa ke ranah sana. Which is kita tahu goals kita tuh mau ngapain, kebermanfaatan kita tuh mau ngapain, apa yang mau kita hasilkan, apa yang mau kita capai. Itu lewat kanvas brandingnya kita gitu teman-teman. Sehingga kita akan jauh lebih mudah untuk mencapai goals yang ataupun harapan yang ingin kita capai. Nah, seperti itu teman-teman si kanvas branding. Akhirnya step by step ini yang memang aku hadirkan di bukunya kita, di Brand Yourself gitu ya teman-teman. Jadi Brand Yourself itu benar-benar buku untuk nge-guiding step by step yang tadi di awal. Jadi benar-benar teman-teman di guiding gitu. Oke, abis step ini ngapain lagi, abis step ini ngapain, itu di buku yang akan kita launching besok di ini yang hari 3C itu tadi ya, Mbak ya? Yes. Komitmen, konsisten, dan confident. Mendevelop personal branding nggak seperti yang kita bayangkan atau nggak seperti yang influencer ataupun apa ya kita bisa bilang ya, orang digital marketing bilang gitu ya, oh ya udah lewat Instagram gitu ya, lewat medsos gitu ya, bangun personal branding lewat Instagram. Nah, mereka aku rasa mereka sudah tahu kelima part tadi, mereka sudah tahu diri mereka, jadi mereka dengan mudah nih. Tapi kan kalau kita yang orang awam gitu kan, iya lu mah enak, udah ganteng, udah cakep gitu kan ya, lu mah enak. Posisinya udah begitu gitu. Nah, gue udah bisa gimana? Gita, ya? Udah bisa Gita. Kalau kita, aduh gitu, pusing gitu. Iya kan? Nah, jadi itu dulu nih teman-teman. Nah, setidaknya teman-teman akan mengenali diri teman-teman dari dalam diri itu apa, dan juga tampilan luar. Nah, ini kalau diriku sharing personal branding itu is the balance between inside and outside gitu. Jadi tadi seperti definisinya di awal gitu ya, personal branding itu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang benar-benar estetika yang ada di diri kita, tapi sesuatu yang bisa dirasakan juga secara emosional gitu ya. Berarti emosional itu bisa dari kebermanfaatannya, dari value-nya teman-teman gitu ya, dari nilai positifnya teman-teman. Nah, itu adalah yang menggambarkan teman-teman ya. Thank you. Mbak Indah, jadi kalau tadi aku bisa recap, jadi yang penting itu sebenarnya tadi ya, komitmen, konsisten, dan confident, yang 3C itu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk personal branding itu, yang paling penting nomor 1 malah bukan kita mau posting apa, tapi kita harus be you dulu gitu kan. Diri kita tuh sebenarnya siapa, kita harus benar-benar mengenali diri kita gitu ya, kurang lebih. Yes, benar banget. Keren.